Penasehat di bidang akidah ini perlu ini. Ini banyak penyimpangan akidah ini. Ya. Penasehat di bidang sholat, penasehat presiden bidang sholat saya kira perlu itu. Jadi bukan hanya urusan haji yang perlu ini. Memang pemerintah kalau yang ada uangnya cepat juga mengurus, ya, misalnya zakat, cepat itu. Kalau urusan sholat, urusan puasa, masyarakatnya, rakyatnya nggak begitu ngurus. Ya, akidahnya menyimpang. Kalau pengajian begini, naik iman kita. Begitu ada orang ketok-ketok pintu, ada sembako ini, goyah iman kita. Ya. Baca sejarah. Generasi awal dari Islam ini, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, itu pengaruh syahadat itu luar biasa. Pengaruh terhadap diri pribadi masing-masing maupun terhadap kelompok umat Islam. Besar sekali pengaruh syahadat itu. Bayangkan orang sekelas Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang hanya budak, orang suruhan, bahkan orang yang diperjualbelikan, pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Begitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, punya prinsip di dalam hidupnya. Dia pegang teguh prinsip itu, meski disiksa luar biasa. Demikian juga keluarga Yasir, Sumayyah, luar biasa kalau kita baca. Itu pengaruh syahadat. Sehingga ketika itu kalau ada orang masuk Islam, ya, kendati itu budak, orang yang tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat, kota Makkah geger waktu itu masuk Islam. Ya. Dan pengaruhnya luar biasa, termasuk terhadap kelompok. Coba kita baca sejarah. Pada saat perang Badar, itu kekuatan umat Islam itu tidak lebih dari 300, ada yang mengatakan 313. Sementara kufar Quraisy 1000-an, sepertiga. Tapi yang sedikit tadi bukan hanya dari segi jumlah, tapi sarana, segala macam fasilitas jauh. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang terlatih. Ya. Sementara yang 300 ini orang-orang budak, orang-orang yang hanya orang-orang suruhan. Tapi mereka mampu mengalahkan. Kekuatan apa itu? Demikian juga dalam perang Khandaq. Jumlah umat Islam itu sekitar 3.000 dan kafir Quraisy sekitar 10.000. Dari lagi-lagi dari segi jumlah. Itu saya katakan tadi itu. Ketika ada satu orang saja masuk Islam, geger. Apalagi kalau yang masuk Islam itu orang sekelas Umar bin Khattab. Begitu Umar bin Khattab masuk Islam,
Kaum muslimin pada saat itu berani untuk sholat di Masjid Al-Haram. Sebelumnya tidak berani. Nah, ya. Jadi memiliki kekuatan yang luar biasa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itulah sahabat yang pertama sekali berani mengumandangkan ayat Quran di tengah-tengah kaum muslimin. Padahal dari segi fisik beliau itu ada kekurangan, tapi kekuatannya luar biasa. Ya. Kenapa hadirin sekalian? Karena pada saat itu umat Islam berislamnya, bersyahadatnya penuh dengan penghayatan. Mereka berislam itu tidak hanya ikut-ikutan. Berislamnya dengan pemahaman. Coba sekarang ini. Di kota-kota besar seperti Surabaya, saya yakin mungkin masjid-masjid besar seperti Al-Falah atau Sunan Ampel. Atau di Samarinda mungkin seperti Islamic Center. Atau di Jakarta seperti Kebayoran, Masjid Kebayoran, Al-Azhar atau Masjid Istiqlal di Wijaya Kusuma, Jakarta. Mungkin hampir setiap Jumat ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam. Ya, ada mungkin tiap Jumat Pak Sarip ini. Pak Sarip ini kan orang Jakarta ini, ya. Dulu di Al-Azhar beliau ini. Tiap Jumat. Bahkan mungkin ada Pak Mardan nggak di luar? Di KUA kita ini, di kantor urusan agama kita ini, barangkali dalam sebulan ada orang masuk Islam. Nggak tahu motifnya apa. Orang masuk Islam sekarang ini biasa-biasa saja. Tidak ada orang geger. Tidak menambah kekuatan kita. Bahkan saya dapat info dari 30 hadirin sekalian anggota dewan yang terpilih 2024 ini, di Kabupaten Berau ini 7 yang non muslim, 7 orang. Berarti berapa itu? Sepertiga ya. Padahal jumlah umat Islam di Berau ini mayoritas 80% lebih. Di mana kekuatan Islamnya? Bahkan secara nasional Partai Islam P3 itu terpental dari DPR RI. Tidak masuk DPR sudah itu. Jadi kekuatan kita ini hancur sudah. Ya, ini orang P3 ini. Kasihan P3. Partai lama. Dari dulu partai lambangnya Ka'bah itu. Tapi kok nggak laku? Nggak laku dalam pengertian tidak masuk. Yang menang partai ini ketua DPR-nya dari partai nasionalis, bukan dari partai Islam, bukan dari P3, bukan dari PKS. Hadirin sekalian, syahadat inilah yang dipahami betul oleh para sahabat. Karena itu kalau kita lihat dalam perjuangan Rasulullah itu selama 23 tahun itu, periode Mekah itu justru lebih lama daripada periode Madinah. Yang kata para ahli sejarah penanaman nilai-nilai akidah, tauhid. Ini kita ini lemahnya kita ini karena lemahnya syahadat kita, lemahnya akidah kita. Prinsip kita terjual gara-gara 500.000 pindah pilihan. Gara-gara 1 juta, gara-gara sembako yang rasyuah.
Money politik yang dilarang oleh Al-Quran, dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diharamkan oleh MUI, diharamkan oleh Muhammadiyah, oleh Majelis Tarjih, diharamkan oleh NU. Goyah gara-gara 500.000. Dari mana asalnya? Akidahnya tidak mantap. Makanya harusnya kajian-kajian tentang akidah itu yang harus dipermantap. Makanya ketika kita menyaksikan ada kabinet baru yang dibentuk Pak Prabowo ini, banyak menteri, penasehat. Ada penasehat ya, penasehat di bidang haji ya. Saya kira yang perlu itu penasehat di bidang akidah. Kalau pengajian begini, naik iman kita. Begitu ada orang ketok-ketok pintu, ada sembako ini, goyah iman kita. Ini, ya, akidah ini perlu ini. Ini banyak penyimpangan akidah ini. Ya. Penasehat di bidang sholat, penasehat presiden di bidang sholat saya kira perlu itu. Jadi bukan hanya urusan haji yang perlu ini. Memang pemerintah kalau yang ada uangnya cepat juga mengurus ya, misalnya zakat, cepat itu. Kalau urusan sholat, urusan puasa, masyarakatnya, rakyatnya nggak begitu ngurus ini. Ya, akidahnya menyimpang. Ya, keyakinan ini hadirin sekalian, keimanan kita ini itu tidak stabil, tidak konstan. Ya, dia bisa naik, bisa turun iman kita ini. Ya. Iman ini kayak tanaman, perlu dirawat. Kalau ada gulma-gulmanya dicabut, dibersihkan. Ada hamanya disemprot, perlu dikasih pupuk, perlu disiram. Kalau dia kering, perlu dirawat. Iman itu nggak stabil. Ini viral ini ada seorang tokoh murtad. Ya, tahu? Ikut ini begini, patung Buddha, pernah jadi menteri, luar biasa. Jadi sudah tua itu. Jadi aduh, iman kita ini dijaga ini. Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak gadis, jangan sampai iman akidah anak gadisnya goyah. Ya. Gara-gara dia punya calon suami orang non-muslim, dijaga. Tidak sedikit kasus ketika nikah dia Islam, begitu 2 tahun 3 tahun punya anak. Saya punya teman di kantor, punya teman sekarang tinggal di Balikpapan, orang Manado. Waktu nikahnya Islam, mertuanya haji di Selumit di Tarakan sana. Sekarang ini semua anak-anaknya ikut, kalau makan begini-begini dulu mau makan. Ayo. Siapa yang menjamin akidah kita ini sampai ujung hayat itu? Perlu dirawat. Ya. Ya. Apalagi masuk Islamnya karena mau nikah. Setelah itu tidak ada pembinaan. Dan inilah lemahnya kita, orang-orang Islam, ormas-ormas Islam, bangga ketika ada orang masuk Islam, tetapi setelah itu tidak dibina, tidak dirawat. Kembalilah. Saya pernah sholat di masjid paling sedikit seumur hidup saya ini ya, sholat Jumat paling sedikit orangnya. Ya, daerah Birang masuk dulu ya, mungkin sekitar 7 tahun yang lalu. Di sana ada perkampungan Dayak ceritanya. Masuk saya sama Mas Dedi di Trilaksono ya. Teman ada lagi satu Mas Aswin namanya, Aswin Bahar, bukan ini Aswin Burhan ini namanya ini ya. Kita bertiga ke sana lihat sholat Jumat. Di sana ceritanya ada kampung mu'alaf. Siapa tahu kita bisa berbuat apa di sana. Hari Jumat sampai tiba waktunya. Sudah azan aja sudah kita. Jamaahnya berapa? 4 orang, 3 dari Tanjung termasuk saya lah ya. Nah, 1 yang asli orang sana.
tetaplah kita sholat Jumat. Ya. Ada rumahnya dibangunkan, tapi tidak ada pembinaan habis itu. Nah, sudah ada info, ya mereka ini memang mu'alaf, cuma kadang-kadang ya makan juga B2 itu. Berislam kita tanpa pemahaman. Jadi kita ini walaupun datuk kita, kai kita itu Islam, tokoh Islam, kita tetap perlu belajar ini. Dan pengajian yang kita lakukan ini, yang hari Sabtu, hari Jumat, hari yang di Al-Amin, hari Ahad yang di Al-Huda, ini dalam rangka merawat iman kita ini. Kita rawat, kita sayangi iman kita ini. Iman ini mahal. Sering saya katakan, tidak sembarangan Allah menitipkan iman ke dalam dada setiap makhluknya, setiap hambanya. Abu Talib aja orang dekatnya Rasulullah, didakwahi hari-hari oleh Rasulullah, ikut Rasulullah, merawat Rasulullah, menikahkan Rasulullah, membela Rasulullah. Allah tidak berkenan menitipkan iman di hati Abu Talib itu. Jasanya luar biasa Abu Talib itu. Walaupun dia membela itu karena keponakannya, bukan membela Islamnya, bukan membela ajarannya, membela keponakannya. Jasanya luar biasa. Oh, kita ini apa jasa kita terhadap Islam? Berapa ratus orang yang kita Islamkan? Tapi Rasulullah, Allah berkenan menitipkan secercah iman ini ke dalam dada kita ini. Tidak sembarangan orang. Iman ini bukan dibutuhkan hanya di dunia ini, tapi sampai akhirat nanti. Nih, hadirin sekalian. Itu contoh saja bahwa berislam itu perlu pemahaman yang luas dan mendalam. Salah satu caranya dengan yang begini nih. Ya. Yang kedua, ya, yang contoh yang ingin saya sampaikan. Ya, ini sampai jam 6 ya, mudah-mudahan nggak lebih dari jam 6, mudah-mudahan. Kalaupun lebih nggak terlalu lama ya. Kasihan Pak Paryo ini mengajar. Libur ya SD, lapar ya? Hah? Oh masuk, iya sudah. Berarti nggak sampai jam 6, nggak lewat dari jam 6 berarti. Yang kedua, ya tadi syahadat perlu pemahaman. Ini juga ada hadis Nabi populer. Ini sering dipahami ini. Tidak ada amalan, ujar Nabi, seorang pun yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Dan tidak ada amalan yang bisa menjauhkan seseorang dari neraka. Tidak juga aku, ujar Nabi, kecuali dengan rahmat Allah. Ini redaksi dari Imam Muslim. Dari riwayat yang lain ada lagi. Tidak juga. Wala anta ya Rasulullah. Apakah tidak juga wala ana, tidak juga saya, ujar Nabi. Saya masuk surga itu bukan karena amalan saya, bukan karena kaki saya bengkak sholat, bukan. Tetapi benar-benar karena rahmat Allah. Hadisnya sahih, hadirin sekalian. Nah, hadis ini sering disalahpahami oleh sebahagian umat Islam. Mereka beranggapan bahwa masuk surga itu adalah kehendak Allah. Lantas katanya, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita baca Quran? Untuk apa kita ngaji? Untuk apa kita berzikir, bersalawat? Bukan karena amal soleh kita, bukan karena ibadah kita, tetapi betul-betul karena rahmat Allah. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, hadirin sekalian, lebih ekstrim lagi. Ada orang yang berani menggugurkan syariat. Oh, kita sudah makamnya makrifat, kita makamnya hakikat, nggak perlu sudah sholat. Ini masih ada.
Jangan dikira nggak ada, jangan dikira ini orang-orang dulu aja. Biasanya pengajiannya sembunyi-sembunyi itu. Oh ini kamu belum waktunya ini. Sampai ada yang berani menggugurkan syariat. Ini tadi antara lain salah di dalam memahami. Yang penting kita ingat dan Allah, ridha Allah memberikan rahmat kepada kita. Hadirin sekalian, memang benar bahwa masuk surga bukan karena amal. Betul. Melainkan benar-benar atas karunia Allah, atas rahmat Allah. Tapi bukan berarti meniadakan amal. Saya ulangi. Ya, ini kata ulama ini. Memang benar. Masuk surga bukan karena amal kita, bukan karena sholat kita, bukan karena banyaknya sedekah, melainkan benar-benar atas karunia Allah, atas rahmat Allah. Akan tetapi bukan berarti meniadakan amal. Kenapa hadirin sekalian? Nih, saya kasih bocoran untuk kita. Mari kita lihat beberapa ayat Al-Quran saja. Beberapa saja dari sekian banyak Al-Quran. Ayat Al-Quran. Nih, ayat yang sering dibaca oleh Pak Suha kalau jadi imam. Atau Pak Mahyudin yang hafal surah Al-Baqarah. Terutama di awal-awal. Ayat ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya. Dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan sorga-sorga yang mengalir sungai di dalamnya. Sekarang mari kita lihat ayat ke-57 surah An-Nisa, surah keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha." Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya. Iman, amal soleh. Masih pada surah yang sama, An-Nisa ayat 122, walladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, dan seterusnya. Bahkan dalam surah yang menjadi favorit kita kalau kita sholat sendirian, surah 103, Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggandeng antara iman dan amal soleh. Sebab apa? Iman tidak cukup hanya diucapkan ikrar. Diperbagus kalau ada orang mau masuk Islam sampai berkeringat dia, nggak bisa juga dia sampai bagus sesuai dengan ilmu tajwid. Asyhadu. Diperbagus, tidak cukup itu, iya silahkan saja. Tapi syahadat itu tidak cukup hanya di lisan.
tapi tasdiq fil jinan, dia ditancapkan di dalam hati. Tidak cukup hanya ditancapkan di dalam hati, wal amalu bil arkan, dia harus dibuktikan, diperagakan keyakinan kita ini, syahadat kita ini dengan apa? Dengan amal soleh. Dibuktikan dengan amal soleh. Hadirin sekalian, mari kita lihat komentar ulama besar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis ini tadi. Itu kalau orang sampai diberi gelar Al-Hafiz itu, ya, di bidang ilmu hadis, itu orang minimal sudah hafal 100.000 hadis. Bukan hanya matarnya, bukan hanya isinya. Kalau Rasulullah, bukan hanya itu, tetapi sanadnya. Bahkan hafal tahun lahirnya, bagaimana hidupnya para perawi hadis, hafal. Sekarang ini sebentar-sebentar Al-Hafiz, sebentar-sebentar Al-Hafiz. Hafiz Quran itu cuma 6.236 ya ayat. Ini itu pun belum tentu mungkin. Bangga dengan Al-Hafiznya. 100.000 hadis, bayangkan gimana kita membayangkan itu. Imam Muslim, Sahih Muslim saja itu sekitar 7.000 hadis saja. Imam Muslim, Sahih Muslim sekitar 5.000 hadis. Dikumpulkan hadis-hadis yang banyak itu, yang Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud tidak sampai 100.000 semuanya itu. Yang tertulis sekarang ini dalam kitab. Tapi orang yang bergelar Al-Hafiz tadi sampai 100.000 hadis, bukan hanya isinya, tapi riwayatnya mereka. Nih, kita dengarkan pendapat seorang ahli hadis, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, yang kuburannya masih ada di Mesir ini, yang orang-orang Ustadz Abdul Samad sampai ke Mesir ingin mempelajari kitab beliau ini. Antara lain yang dipelajari di Masjid At-Tanwir ini, kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam oleh Pak Umar Hadi, ya. Apa kata beliau? Didengarkan. Ini ahli hadis ini yang ngomong ini. Tentang hadis yang ini tadi. Satu, kata beliau, untuk bisa beribadah, untuk bisa beramal, itu merupakan bentuk rahmat Allah yang diberikan kepada seseorang sebelum orang itu melakukan ibadah. Jadi kita ini tadi nih, dari rumah sholat ke sini, mau mendengarkan ceramah. Sebelum kita pergi itu kita sudah mendapat rahmat, sebab tidak semua orang, ya, tidak semua orang mendapatkan rahmat kasih sayang Allah untuk bisa hadir berjamaah ke masjid. Biar rumahnya dekat masjid, belum tentu, ya, belum tentu. Itu yang pertama kata beliau. Yang kedua, Imam Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Hajar, seorang hamba berhak mendapatkan rahmat bila dia sudah melakukan ketaatan. Seorang hamba berhak mendapatkan rahmat Allah kalau dia sudah melakukan ketaatan, kalau dia sudah melakukan ibadah. Dengan kata lain, orang yang tidak melakukan ketaatan tidak berhak mendapatkan rahmat Allah. Beliau mengibaratkan begini. Beliau mengibaratkan begini. Seorang budak yang berharap upah, tapi dia tidak bakar raja. Tidak bakar raja, minta upah. Dikasih nggak upahnya? Kecuali tim sukses lah barangkali, ya. Kenapa saya melihat sini ya kan ada itu calon yang nggak jadi, timnya yang jadi, ya. Dia tidak bekerja tapi dapat uang. Yang ketiga, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, inti masuk surga itu adalah murni rahmat Allah.
Akan tetapi nikmat di dalamnya akan berbeda-beda sesuai dengan kadar amal seseorang. Amal itu tetap penting. Itu satu ya. Yang kedua, mari kita dengar. Cukup dua saja ya. Pendapat, sekarang ini pendapat ulama kontemporer. Ya, ulama saat ini. Ya, Syekh Utsaimin namanya, dari Arab Saudi. Dari kalangan Salafi. Kita dengar pendapat beliau. Jadi berislam itu harus luas. Jadi bukan hanya, kalau saya, bukan hanya tarjih saja, baca yang lain. Dari NU, ulama NU baca, dari Salafi baca, supaya luas kita. Sehingga kita tidak mudah untuk menyalahkan orang. Ya. Apa kata Syekh Utsaimin? Tentang hadis ini tadi. Surga itu mahal. Seberapapun banyak amal seseorang, tidak sebanding dan tidak bisa digapai dengan surga. Seingat saya, Ustaz Imam pernah menyampaikan ada seorang alim besar beribadah sampai berapa tahun dulu, 500 tahun ya. Itu tidak sebanding. Apalagi kita yang cuma umur 70 semuanya. Itu pun mungkin sholatnya mulai umur 30 barangkali. Itu pun belum tentu sholat kita ikhlas. Nah, yang kedua kata Syekh Utsaimin, sorga itu mahal. Tidak ada yang setara dengannya dari segala jenis amalan, baik harta maupun yang lainnya. Nih, begini, kita berikan ilustrasi. Pesawat itu berapa harganya ya? Anggaplah 500 miliar, setengah triliun ya. Bagaimanapun juga saya bekerja, siang malam saya bekerja. Anggaplah kata Pak Narno lah, kalau saya kan sudah pensiun. Pak Suwarno, Pak Suwarno. Gaji beliau 30 juta. Ambil yang kecil aja lah ya, kita ambil yang rendah saja. 30 juta dalam setahun, 3 kali 12 berarti 360 juta aja dalam setahun. Kalau beliau bekerja 30 tahun kali 3 lagi, berapa itu? Nggak sampai 10 miliar harga pesawat. 500 miliar, biar siang malam kita lembur, tidak pokoknya, tidak nutup. Itulah ilustrasinya. Bagaimanapun juga ibadah kita ini, kita melakukan amal kebaikan. Kalau mengandalkan itu, ini belum dicampur dengan riyanya amal kita ini, diterimakah kadakah amal kita ini, tidak sebanding. Jadi memang betul, masuk surga itu betul-betul karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekali lagi, tidak berarti kita meniadakan amal. Amal itu penting. Ya. Nih, saya catat. Ini kata Syekh Utsaimin. Akan tetapi Allah memasukkan orang-orang mukmin dengan rahmatnya disebabkan amalan mereka. Maka amal itu, amal soleh yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, pengajian yang kita lakukan, tilawatil Quran, silaturahmi kita, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik sama tetangga, itu menjadi sebab saja mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kata beliau berpesan, tidak boleh ujub bangga dengan amal kita. Tidak boleh ujub dengan amal kita. Hadirin sekalian, di penghujung ceramah ini, saya berpesan kepada kita, jangan diikuti pengajian-pengajian yang justru memperlemah kita untuk beramal soleh. Kalau di Muhammadiyah, itu amal soleh itu ditekankan sekali. Ya. Muhammadiyah mentransformasikan bagaimana ajaran Islam ini ada di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana ajaran Islam itu tegak di tengah-tengah masyarakat.
Kalau Al-Quran menyindir orang-orang yang menghardik anak yatim, mari kita santuni anak yatim, kita bangun panti asuhan, kita didik umat Islam menjadi orang-orang yang beriman, berilmu, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang sekolah. Ya. Jangan sampai umat Islam itu menjadi umat yang tertinggal, terkebelakang, bodoh. Semangat beramal soleh. Kita bangun masjid, kita bangun ini, kita adakan ini, kita adakan pengajian, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah amal soleh kita. Yang mudah-mudahan dengan amal soleh yang kita lakukan itu, Allah berkenan menurunkan rahmat kasih sayangnya buat kita semuanya. Sebagai penutup, saya ingin bacakan kepada kita ayat ke-32 surah An-Nahl. Surah ke-16. Salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Para malaikat mengatakan kepada mereka, salam keselamatan buat kalian dan masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Apa yang telah kamu kerjakan. Masuklah ke dalam surga disebabkan apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Sekali lagi, berislam ini perlu pemahaman. Kalau Al-Quran itu perlu tafsir, hadis itu perlu syarah. Jangan langsung ditelan mentah-mentah secara tekstual sehingga membuat kita tidak bersemangat untuk beramal soleh. Justru dengan ini kita harus memperkuat lagi semangat kita untuk beramal soleh.